Mengapa pahala sabar itu besar? Jadi para ulama menyebutkan karena sabar itu melibatkan hati secara penuh. Jadi para ulama menyebutkan beberapa hikmah dengan kesabaran itu pahalanya besar, sebagaimana Allah nyatakan yang tadi disampaikan tidak terbatas pahala orang yang sabar itu. Yang kedua, karena sabar sangat berat bagi jiwa kita. Kita untuk bersabar, diejek anak kita misalnya yang dipukul oleh orang cucu kita, pasti kita marah kan? Tetapi ketika kita sabar, disitulah kita pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bisa melakukan kesabaran. Ketika kita mungkin bisa, ketika kita diejek, kita didolimi, mungkin kita sabar. Tetapi kalau anak kita yang didolimi, mungkin kita beda. Kita bisa bersabar kalau kita itu sakit. Kita mari meniru bagaimana Rasulullah menghadapi masyarakat di waktu itu, di zaman beliau. Beliau bersabar, dilempari batu. Tetapi ketika beliau akan marah ketika hak-hak Allah itu dilanggar. Itu Rasulullah. Mari kita berupaya untuk meniru bagaimana Rasulullah bersabar ketika menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar sangat berat bagi jiwa. Yang ketiga, karena sabar mencakup seluruh cabang agama. Kemudian sabar juga menunjukkan kejujuran iman kita. Ibu-ibu dan bapak Allah SWT, di usia yang muda lanjut ini, mari kita banyak bersabar. Mari kita lakukan hal-hal yang positif. Allah memberikan kita panca indera yang masih berfungsi dengan baik. Tadi saya sampaikan ada orang mau menukar matanya dengan uang 5 miliar, tidak mau. Ketika kita memiliki mata yang sempurna, bisa melihat dengan baik, bisa telinga bisa mendengar dengan baik, mulut bisa bicara dengan baik, kaki bisa melangkah, tangan bisa memegang dan sebagainya, dan kita banyak bersyukur. Tidak ada nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa sih nilai uang? Ketika kita meninggal akan kita tinggalkan. Harta, keluarga akan ditinggalkan. Kata Rasulullah ketika anak Adam meninggal dunia, diantar oleh 3 hal. Yang 2 meninggalkannya, yang 1 yang ikut menemaninya. Yang 2 itu pertama keluarganya. Ketika suami meninggal atau istri meninggal, tidak mungkin suami atau istri menahan jenazahnya sampai 1 minggu, biar dulu jangan dikubur. Ada di antara ibu-ibu yang sudah janda menahan suaminya tidak dikubur. Enggak ada. Buru-buru Muhammad beteni mana katanya. Jadi dunia itu sifatnya sesaat. Kita bahagia bersama keluarga di dunia ini hanya sesaat. Ketika meninggal sudah nggak ada lagi. Yang pertama diantar oleh keluarganya, anaknya hanya nih mau masuk ke kuburan, enggak, malah orang lain yang nyulatkan orang lain bahkan. Makanya didik anak kita mari untuk bisa menjadi imam sholat ketika kita meninggal dunia. Tanamkan kepada anak kita untuk belajar agama supaya ketika kita meninggal, anak itu bisa menyolatkan kita. Jangan nyuruh orang lain semuanya. Kan banyak cerita-cerita anaknya dia merasa sukses, bapaknya sukses. Disuruh ada tempoh hari Ustaz Han cerita di Solo itu ada seorang yang sukses,
dia sukses dalam urusan dunia, anaknya sekolah ke luar negeri, tiga-tiganya. Ketika ibunya meninggal dunia, ditelepon, yang satu sibuk masih mimpin rapat, yang satu nggak bisa, yang satu masih pulang, belum selesai. Jadi tidak ada nilainya. Makanya didik anak kita untuk menjadi orang yang beriman, yang bisa memimpin sholat ketika kita meninggal dunia. Kita jadikan hidup kita bahagia. Gunakan pendengaran kita, mata kita, lisan kita untuk hal yang positif. Kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan ketika coba kalau ibu-ibu bangun tidak bisa melihat, begitu bangun berdiri nggak bisa melihat, apa yang ibu-ibu lakukan? Istighfar, istighfar. Tapi alhamdulillah ini bisa datang ke pengajian, bisa mendengar. Kan banyak orang yang telinganya dicabut oleh Allah SWT, tidak bisa mendengar, tidak ada matanya, tetapi tetap semangat beribadah kepada Allah SWT. Mumpung kita masih diberi sehat oleh Allah SWT, gunakan, manfaatkan yang Allah berikan ini untuk di jalan Allah SWT. Jangan sampai kita gunakan hal yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Saya yakin ibu-ibu ingin bahagia semuanya ini. Bahagia, kita berdoa kepada Allah SWT di surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah untuk bahagia di dunia. Bagi kita minta bahagia dunia dan minta bahagia di akhirat. Dunia hanya sementara, ibu ya. Tadi anak yang hanya ngantar atau keluarga istri hanya ngantar di kuburan, hanya melihat, tidak ikut turun ke bawah. Makanya kembali lagi didik anak kita ketika kita meninggal bisa memasukkan ke liang lahat kita, anak-anak kita yang memasukkan, bukan orang lain. Orang lain mungkin menggali, silakan, tetapi yang memasukkan ke dalam, mari kita upayakan anak kita. Yang kedua itu harta yang nanti mengatakan terus pulang. Harta sifatnya sementara. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, kita meninggal di belakang, harta kita jadi rebutan dan menjadi anak kita tidak akur gara-gara harta yang kita tinggalkan. Untuk itu, mari perbanyak kita keluarkan harta kita. Jangan sampai memikirkan ada seorang yang ketika dia nggak mau berhaji, nggak mau umrah, kenapa? Ini untuk cucu saya. Padahal cucunya sudah ada rezekinya sendiri. Kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Oke lah kita tinggalkan sebagian, tapi dalam seluruhnya untuk cucu, untuk anak. Kita gunakan untuk kita, karena kita tidak tahu kapan, di mana kita akan dipanggil. Nah, mungkin kita beberapa hari lagi, mungkin di antara kita tahun lalu bisa bersama kita, hari ini tidak. Jadikan apa yang kita tinggalkan yang bisa memberikan nikmat kepada kita. Yang ketiga yang menemani adalah amal kita. Allah tidak melihat wajah kita, kegagalan kita, harta kita. Yang Allah lihat untuk kita adalah amalan dan hati kita. Inna Allah yasbiru bila suatu kalau. Mari kita jadikan perbanyak amal kita dalam hidup ini agar kita besok yang menjadi teman kita di akhirat adalah amal-amal kita yang menerangi kita, yang akan menyelamatkan kita baik dari siksa kubur maupun siksa api neraka. Kita harus bahagia hari ini, Ibu. Harus jadi orang yang bahagia hari ini. Orang bahagia ketika dia terus melakukan amalan itu kepada Allah SWT. Karena di depan kita, masa depan kita adalah, kita harapkan adalah
Semoga Allah SWT jadikan hidup di sisa hidup ini untuk melakukan amal kebaikan, jadikan kita lebih bermanfaat, menjadikan kita semangat untuk ibadah. Jangan malah tua, bosan sudah tak bisa apa-apa. Saya sudah tua, tak bisa kemana-mana. Ya dengan Tuhan itu gunakan waktu-waktu kita untuk dekat kepada Allah SWT. Saya yakin di antara kita semangat untuk ibadah, tetapi ketika mendapatkan cobaan jangan sampai kita lengah, lalai, karena banyak orang yang sakit tidak bisa berdiri untuk sholat, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau, tapi dia keliling pakai sepeda model. Ketika sholat dia duduk, ya Allah. Ketika dia dipukul, bisa sakit. Jangan. Allah Maha tahu kondisi kita daripada kita sendiri. Yang sampai kita besok menyesal di akhirat. Dan jadikan apa yang kita lakukan ini semuanya benar-benar bermanfaat untuk kita, baik dari ini maupun untuk yang akan datang. Hadirin Allah SWT, setiap kita yang saya sampaikan tadi pasti mendapatkan ujian, ya Bu ya. Cuma beda-beda. La yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta laqallahu ma 'alaihi khati'ah. Kata Allah, ujian akan senantiasa menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Allah jelaskan di sini tidak hanya orang mukmin saja, tapi disebutkan dirinci oleh Allah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Pada dirinya, anak-anaknya, dan hartanya, ia hingga bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Jadikan ujian ini ketika kita bersabar tadi, maka Allah akan buat dosa kita. Ada sebuah hadis yang bagus dari Rasulullah SAW. Ada orang yang masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakat, tetapi karena dia sabar ketika Allah berdoa dengan sakit. Dan saya punya buku Berbahagialah Orang Yang Sakit. Bagus itu ibu. Saya perbanyak ketika ada teman yang sakit di Jakarta, saya kirim ke Jakarta. Di Surabaya teman sakit, saya kirim ke Surabaya. Jadi biar mereka itu membaca buku itu merasa bahagia dengan kesakitan. Karena ketika sakit dia akan bisa lebih nikmat berzikir, mengingat Allah SWT. Karena dengan sakit itu mungkin dia diberi oleh Allah SWT untuk diam di rumah, untuk dekat kepada Allah SWT. Karena selama sehat mungkin dia keluar nggak sempat lagi, tapi ketika diberi sakit dia merasakan nikmat dan Allah memberikan kebahagiaan bagi dia ketika dia terus berzikir dan mengingat Allah SWT. Jadi hadis itu tadi menyampaikan bahwa ujian ini merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan untuk kita, terutama bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada mukmin yang lepas dari ujian. Ingat ibu, tidak ada seorang mukmin yang tidak diuji oleh Allah SWT. Semua pasti diuji. Melalui anaknya. Banyak orang yang dia ustaz, anaknya terlibat narkoba di dalam pengetahuannya. Hati-hati sekarang. Kalau kemarin kita khawatir anak perempuan kita keluar rumah malam-malam, tapi sekarang yang lebih dikhawatirkan laki-laki. Banyak orang kena penyakit, yang ada orang yang anaknya berdua diberi satu kamar, ternyata melakukan homoseks. Saudara itu akhirnya dia kena penyakit
otaknya kena airnya, dua-duanya mati. Sampai bapaknya menyesal, dia nggak datang ke pemakamannya. Dia tidak datang menemui anaknya. Alhamdulillah. Kita semua dapat ujian. Anak kita, istri kita, suami kita berupa sakit, kesulitan ekonomi, ujian, kehilangan atau masalah keluarga. Masing-masing kita beda. Tetapi yang diuji oleh Allah, seberapa jauh kesabaran kita ketika kita menerima ujian itu. Sakit itu apa? Ada jenis ujian itu mencakup 3 hal yang utama ya. Dari diri kita sendiri, mungkin kita diuji sakit, lemah, gelisah. Dari diri kita, dari harta kita, kehilangan, kurang, kecurian, ditipu orang, ini ujian. Dari anak atau keluarga, dari anak dia seperti tadi itu. Ada teman saya cerita, temannya juga, ini ujian dari Allah SWT. Orangnya beribadah ke tempat haji, dia pensiun dari BI, pesangonnya banyak, lumayan banyak BI ya. Kemudian anaknya terlibat narkoba, mengkonsumsi narkoba. Ujiannya, akhirnya dia ambil keputusan dengan uang yang banyak itu, dia jual rumahnya di Jakarta, pindah ke Surabaya, dengan harapan anaknya bisa lepas dari narkoba. Sampai Surabaya ternyata bukannya mengkonsumsi lagi, di Surabaya jadi bandar narkoba, pengedar. Makanya kita hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kalau dulu kita khawatir anak perempuan yang keluar, sekarang laki-laki. Narkoba dan segala macam. Yang benar tadi, orang tua seperti saya juga dicoba, berita di foto-foto tadi. Datang WA, assalamualaikum. Pertama assalamualaikum, nggak mana mengeluarkan badannya, masya Allah. Tujuan ujian dari Allah SWT itu menghapus dosa jika dihadapi dengan sabar dan ridha. Karena ujian itu menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa dan akhirnya kita menjadi orang yang mulia insyaallah SWT. Yang kedua, orang yang terus bersabar akan bertemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa, hingga ia bertemu dengan Allah. Allah menyampaikan ayat di dalam surat Al-Baqarah 155, 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini yang terimanya Allah menggunakan kata lam taukid di awal dari wala nabluwannakum. Berarti kesungguhan, penekanan yang kalau dalam bahasa Arab ya. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tetapi kata Allah,
berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, sungguhnya kami milik Allah, kita milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita kehilangan harta, anak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ketika kita bersabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberikan kita orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar. Bagaimana hakikat ujian? Allah nyatakan, Asibanna su'alitraku ajakulu amanna wa la yataqu, kata Allah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Pasti diuji oleh Allah SWT sesuai dengan kadar iman kita. Mari kita siap menerima ujian apapun ujian itu. Mari hidup ini kita makin hari makin dekat kepada kematian. Kita amal-amal kita hanya untuk melakukan amal-amal yang bisa menjadikan kita selamat sebagai bekas kita. Allah nyatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu kita melaksanakan firman Allah, menjauhi larangan. Kita akan bahagia besok ketika kita masuk dalam keadaan bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi ujian itu tidak sebesar ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, para Rasulnya. Asad tanah sabarul anbiya thumma al-falam. Kata hadis Rasulullah, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Makanya nabi-nabi dahulu digergaji cobaannya. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad dilempar batu, dilempar kotoran, diusir, kita ujiannya kecil dibandingkan para Rasul tadi. Karena mereka para Rasul itu imannya juga sudah kuat-kuat, tidak seperti kita. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian itu, mendapatkan pahala dari Allah SWT ketika kita bersabar. Dan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Kita tidak mungkin ujian SMA diuji dengan pelajaran SD, hanya dengan SMA. Kata Rasulullah, sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Karena kita makin lagi meningkat sesuai dengan kadar keimanan kita. Tetapi perlu diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman kita ketika Ramadan naik posisi di atas semua. Kalau nilai bahasa Arab itu mumtaz, sempurna iman kita. Tetapi dalam perjalanan setelah Ramadan kita mulai turun lagi. Ada yang 2 bulan ini sudah hafal 8 kali, hatam 8 kali, Ibu. Kan? Di Ramadan bisa. Karena itu kita istirahat dulu, sampai istirahatnya nanti
sampai bulan Syaban lagi gitu. Mari kita masing-masing kita introspeksi diri, karena masing-masing kita punya pertanggungjawaban sendiri kepada Allah SWT. Ustaz hanya menyampaikan pesan itu, nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah masing-masing. Mari kita jadikan hidup ini makin hari makin baik, makin hari makin bahagia, jangan sampai kali makin hari makin susah. Jadi ujian ini merupakan obat dari Allah untuk membersihkan hati dari dosa-dosa seorang hamba. Artinya ujian itu bukan tanda kebencian Allah. Jangan sampai kita ngeluh, wah Allah tidak sayang saya. Saya sudah berdoa setiap malam. Ada orang haji saya titip doa, ada orang umroh saya titip doa, dan belum dikabulkan doa saya. Jangan. Allah akan menguji kita sejauh mana keimanan kita. Karena ketika Allah menguji kita, berarti Allah sayang kita, Allah mencintai kita. Kita mendapatkan perhatian dari Allah ketika kita diuji. Jadi orang-orang yang diuji itu kalau ujian sekolah, mesti yang dilihat dulu absennya, banyak persatan-persatan untuk ikut ujian. Tidak semuanya. Tidak ada musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali di dalamnya ada kebaikan, baik sebagai penghapus dosa atau pengangkat derajat. Semakin besar ujian untuk kita, semakin besar pahala yang kita raih. Ingat ibu-ibu, semakin besar pahala ujian, makin besar pahala. Bahkan tadi disampaikan Rasulullah, para nabi itu ujiannya paling besar. Untuk itu ya, itu tidak ada rasa syukur kita, tidak ada pahala. Jangan putus asa ketika mendapatkan ujian. Terus yakin ini ujian dari Allah SWT. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Yang ketiga, kita yakin bahwa ujian adalah jalan menuju surga. Ketika kita diuji oleh Allah, dengan keimanan kita kuat, kita akan bersabar. Karena tadi saya sampaikan, al-imanu yazidu yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bitta'ah, akan bertambah iman itu ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kita rajin sholat, baca Quran. Wa yaqutu bil maksiat, dan iman itu akan menurun, akan berkurang ketika kita bermaksiat. Untuk itu mari kita jadikan waktu-waktu kita jangan sampai ada waktu terbuang percuma yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Apakah tidak boleh ngobrol? Silakan bro, tapi yang baik-baik. Jangan sampai kita ngobrolnya 5 jam, baca Qurannya 10 menit sudah bosan. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Kepada Allah membimbing kita dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Jadilah kita orang yang bahagia tentunya dunia sampai akhir. Kenapa orang tidak bahagia? Karena banyak manusia itu memikirkan masa lalu. Dulu kalau saya misalnya, saya coba dulu nikah sama dia, udah jadi bupati sekarang, itu jadi pikiran. Iya. Coba saya dulu dilamar Jokowi, saya sudah jadi presiden. Itu banyak orang. Jadi hatinya terus. Coba dulu tanah itu saya beli, sekarang sudah miliaran rupiah gitu kan. Kalau dijual kena tol gitu kan. Itu banyak orang berbilang, hingga di pikirannya itu hal-hal yang negatif terus. Tidak akan pernah bahagia orang itu. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Wah, ini anak saya gimana besok, ini sekolahnya ini belum selesai,
Ini dipikirkan duluan. Padahal anak itu sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Allah sudah tetapkan, jangan kita pikirkan. Kita mikirkan sendiri bagaimana kita menjadi orang yang soleh, masuk surga nantinya. Demikian barangkali Bu. Kalau banyak-banyak nanti bosan Bu ya. Karena saya bukan petugas bukan ustadz masalahnya gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Mari kita berdoa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Kita diberikan hidayah dan bimbingannya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syakirin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li kulli warhamhum rabbana siwar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan wa qumudana wa tadarruna wa lijam ibadatina wa tahmidina. Allahumma ta'ala hajjal mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura amalan salihan maghfura wa tijaratan taqwa wa lima ma fi sudur akhrijna ya Allah Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an wa rahmatan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warham anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indak. Allahumma qul lana bi syarafil maut wa najatan min al-wal Allahumma ya Allah, selamatkanlah hidup kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, dari kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, keturunan, dari murtad ya Allah. Selamatkanlah lindungi anak cucu kami ya Allah dari musibah-musibah yang saat ini banyak menimpa orang-orang di sekitar kami. Selamatkan anak cucu kami ya Allah dari pergaulan bebas, dari perzinahan, minuman keras, dari perjudian, dari narkoba, dari LGBT. Selamatkan dari seluruh macam praktek-praktek yang kau lakukan. Selamatkan lindungi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami dari korupsi, nepotisme, sebuah model. Hanya kepada-Mu ya Allah kami berbakti, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak Allah SWT. Mohon maaf atas segala kekurangan karena Ustaz yang mestinya hadir tidak hadir, diganti dengan saya yang baru belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian pada pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa al-Fatihah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Sebelum saya tutup kajian, saya ingatkan lagi di Batu Polo, Ustaz Muhammad Ridha, dan nanti sore di Tiska, Ustaz Yahrul Manani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.